Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala ma ba'du. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim salatan tu'arifuna biha iyyah wa ala alihi haqqa qadrika wa miqdarikal azim. Alhamdulillah teman-temanku sekalian, alhamdulillah kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga kita bisa melanjutkan untuk pembahasan kita terhadap kitab yaitu Risalah Isti'arah. Ya, insyaallah sekarang kita akan masuk ke dalam pembahasan tentang majas bil isti'arah atau dikenal dengan majas isti'arah. Langsung aja qala al-musannifu rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa fi ulumihi wa fi ulumikum fid dharain amin. Oke, kemarin di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang majas mursal. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan inti dari kitab ini yaitu adalah majas isti'arah karena risalah ini disebut dengan risalah isti'arah. Ya, pertama-tama teman-temanku sekalian, jadi kemarin kan kita sudah jelaskan bahwasanya perbedaan antara majas mursal dan majas isti'arah adalah dari segi alaqahnya. Ya, kita sebutkan bahwasanya kalau majas isti'arah alaqahnya itu adalah alaqah musyabahah, kemiripan. Maka kalau kemiripan ini berarti ada unsur tasbihnya namanya, ada unsur penyerupaan di sini. Maka dari itu bagaimana? Maka di sini dikatakan di kitab yang lebih tinggi dari kitab ini yaitu adalah kitab Tuhfatul Ikhwan karangannya Imam Ad-Dardir itu mengatakan bahwasanya aslul isti'arati at-tashbih. Bahwa asal atau dasar dari isti'arah itu ada tasbihnya. Nah, maka dari itu sebelum kita membahas tentang isti'arah lebih dalam, baiknya kita membahas tentang bab tasbih. Nah, sekarang pengertian tasbih itu apa? Disebutkan bahwasanya apa? Bahwasanya tasbih itu adalah tu ala musyarakati amrin li amrin fi maknan bil kafi wa nahwiha. Apa? Adalah itu menunjukkan dan ana sering bilang bahwasanya dalalah itu bisa fahmu amrin min amrin yaitu memahami satu perkara dari perkara yang lain atau juga di Saguji kita jelaskan bahwasanya kaunu syai'i bi halatin yalzamu al ilmu bihi al ilmu bisyai'in akhar, yaitu artinya sesuatu yang mana ketika kita mengetahui sesuatu ini maka kita akan mengetahui sesuatu yang lain. Nah, gitu ya. Nah, di sini dalalah ala musyarakah atas berserikatnya, bersekutunya atau bersamanya, ya. Bersamanya satu perkara dengan satu perkara yang lain. Bersama dalam segi apa? Bersama dalam segi fi makna, dalam satu makna. Bil kafi dengan adanya kaf, wa nahwiya dan selainnya kaf. Dan baknya di sini adalah ba isti'anah. Dalam artian berarti apa? Dalalah atau penunjukan terhadap bersamanya sesuatu dengan sesuatu yang lain di dalam satu makna itu biwasitoh. Ya, biwasitoh atau bisti'anatil kaf dengan bantuan kaf dan selain kaf. Nah, di sini teman-teman sekalian, berarti apa? Berarti di sini ada satu perkara yang dia itu mirip dengan sesuatu perkara lain. Nah, apa segi kemiripannya? Nah, nanti di situ juga ada alat untuk mentasbihkan. Nah, kita sebutkan bahwasanya amar yang pertama yaitu berserikatnya satu perkara atau bersamaannya satu perkara. Nah, perkara pertama disebut dengan musyabbah, ya. Yang kedua disebut dengan musyabbah bihi. Kemudian makna yang menyatukan antara musyabbah dan musyabbah bihi disebut dengan wajhus syabah. Disebut dengan apa? Dengan wajhus syabah. Nah, kemudian kaf dan selainnya kaf ini sebagai apa? Sebagai adatut tasbih, alat untuk mentasbihkan. Nah, maka dari sini dari tarif ini kita bisa mengambil kesimpulan bahwasanya rukun dari tasbih itu ada 4, ya. Apa saja? Yaitu ada musyabbah, ada musyabbah bihi, ini musyabbah bihi ya. Yang kedua, yang ketiga ada tasbih dan yang keempat ada wajhus syabah. Nah, untuk biar lebih jelas, kira-kira itu maksudnya ta'rif itu apa gimana sih? Nah, kita langsung ambilkan contoh. Zaidun kal asati fis syaja'ah. Apa? Zaid itu seperti singa. Dalam segi apa? Dalam segi keberanian. Nah, di sini kita kan menyerupakan si Zaid dengan siapa? Dengan singa. Ya kan? Berarti apa? Ketika kita menyerupakan sesuatu dengan sesuatu yang lain, maka sesuatu ini kan diserupakan. Nah, karena dia diserupakan, maka disebut dengan musyabbah. Jadi musyabbah itu artinya apa? Sesuatu yang diserupakan. Apa? Kita menyerupakan sesuatu yang lain, itu disebut dengan musyabbah. Nah,
Kemudian kan Zaid ini kan diserupakan dengan Asad. Nah, sesuatu yang menjadi titik atau menjadi sesuatu yang menjadi sesuatu yang lain yang tadi itu musyabah tadi ditasbihkan ke dia, ya, atau bahasanya begini, diserupakannya sesuatu kepada sesuatu yang lain. Nah, sesuatu yang lain ini loh disebut dengan musyabah, ya. Jadi sesuatu kalau diserupakan ke sesuatu yang lain, sesuatu ini disebut dengan musyabah, sesuatu yang lain ini disebut dengan musyabah. Nah, gitu ya. Nah, kemudian alat untuk mentasbihkan atau menyerupakan Zaid dengan Asad apa? Oh iya, ada kaf di sini, ya. Berarti kaf ini disebut dengan adatut tasbih. Nah, pertanyaannya Zaid dan Asad, ya, Zaid dan singa itu sama dalam segi apa? Oh, sama, ada miripnya. Miripnya apa? Oh, dalam keberanian, fisyaja'ah, ya. Maka di sini itu maksudnya adalah di sini fisyaja'ah menjadi wajib usyabah. Apa sih arah kemiripan atau segi kemiripan dari Zaid dengan Asad itu apa? Nah, gitu ya. Nah, maka kalau misalnya kita praktekkan ya contoh ini ya dipraktekkan dengan takrifnya, kan takrifnya apa? Ada lalatu ala musyarakati amrin li amrin fi ma'nan bil kafi wa nahwiyah. Kalau dipraktekkan ke contoh ini berarti apa? Musyarakatu Zaidin, yang mana Zaid kan jadi musyabbah ya. Berarti berserikatnya atau bersamanya Zaid ya kepada Asad, yang mana Asad ini musyababihi, makna di dalam satu makna. Apa maknanya? Yaitu syaja'ah. Dan adatnya apa? Atau alat untuk mentasbihkannya apa? Yaitu adalah kaf. Nah, seperti itu ya. Nah, inilah disebut dengan tasbih. Dan nanti teman-teman sekalian bahwasanya apa? Wa fit tasbih la budda min wujudil tarafain. Apa? Jadi di tasbih itu yang paling pokok, apa? Minimal dia itu harus wujud dua torof. Apa maksudnya dua torof ini? Jadi kalau antum sering dengar nanti misalnya torofait tasbih, dua torof tasbih. Apa itu dua torof tasbih maksudnya? Kan di sini kan rukunnya ada 4 nih. Nah, rukun yang ada 4 ini yang wajib ada di dalam musyabbah apa? Ini soal di dalam musyabbah, di dalam tasbih adalah apa? Adalah musyabbah dan musyabbah. Nah, jadi musyabbah dan musyabbah ini yaitu harus ada di mana? Di tasbih. Meskipun nanti apa? Meskipun nanti ada tuh tasbihnya nggak ada, wajib syabahnya juga nggak ada. Yang penting adalah musyabah dan musyababi. Ya, contoh apa? Misalnya tadi kan ini kalau ini kan lengkap, ya. Zaidun kal asadi fi syaja'ah. Ini lengkap. Tapi kalau misalnya cuma 2 torof saja, yaitu musyabah dan musyababihi, maka apa? Zaidun asadun. Zaid itu singa. Ya, loh, berarti ini bukannya Zaid itu berarti itu singa, kan Zaid kan bukan singa, tidak. Di sini tasbih, ya. Di sini tasbih yaitu dalam menyerupakan si Zaid dengan Asad. Tapi apa? Justru dengan tidak adanya wajib syabah yang disebutkan dan tidak ada adat tasbih yang disebutkan, maka apa? Nanti disebut, nanti di ilmu balaghah disebut dengan tasbih balik atau nama lainnya adalah tasbih muakkad. Apa tasbih muakkad itu atau tasbih balik itu? I dalam tuzkar atau tasbih wa wajib syabah. Apa? Yaitu adalah tasbih yang tidak disebutkan di dalamnya apa? Ada tasbihnya, alat untuk mentasbihkannya, dan disebutkan wajuhu syabah. Nah, kembali ke pembahasan isti'arah. Tadi dijelaskan kan di kitab Tuhfatul Ikhwan bahwasanya apa? Bahwasanya isti'arah itu asalnya adalah tasbih, ya, atau dasarnya yang mendasari isti'arah itu apa? Tasbih. Nah, terus bedanya isti'arah dengan tasbih apa? Kalau isti'arah teman-teman sekalian itu apa? Idza hutifa wahidun minal musyabbah wal musyabbah yaitu apa? Ketika salah satu dari musyabbah dan musyabbah itu dibuang. Jadi bedanya tipis. Tipisnya gimana? Yaitu adalah ketika tasbih itu adalah dia minimal 2 torof yang disebutkan. Tapi kalau isti'arah cuma salah satunya saja. Ada kalanya nanti yang disebut adalah musyabbah ada yang di kalanya yang disebut adalah musyabbah. Nah, nanti Zaidun asadun, ya, jadi ro'a itu asadan, dan asadan di sini dimasukkan rajulun suja. Nah, seperti itu, ya. Maka dari itu bedanya tipis teman-teman sekalian. Nah, sekarang coba kita praktekkan di dalam contoh. Misalnya ro'a itu asadan fil hammam. Ini adalah salah satu contoh yang sangat masyhur sekali dan memang familiar sekali kalau untuk belajar ilmu bayan. Ya, ro'a itu asadan fil hammam. Di sini asadan, ya, asadan di sini itu apa namanya, lafaz yang dia itu punya makna asli dan punya makna far'i, makna hakiki atau makna majazi, ya. Nah, makna hakiki atau makna aslinya apa? Yaitu hayawanun muftaris, yaitu adalah hewan buas, ya kan? Kemudian nanti punya makna majazi, punya makna majaz, punya makna far'i. Apa makna far'inya? Yaitu adalah rajulun suja. Nah,
Karena di sini tuh majas. Nah, ingat majas itu butuh apa? Majas itu butuh alaqoh. Apa hubungan antara makna aslinya dengan makna far'inya? Kita lihat makna alakohnya apa? Alakohnya tentang musyabahah. Nah, ingat yang membedakan antara majas mursal dengan majas isti'arah apa? Apa namanya alakohnya? Kalau alakohnya musyabahah maka isti'arah, kalau bukan musyabahah maka majas mursal. Karena di sini alakohnya musyabahah, maka di situ adalah majas isti'arah. Nah, apa wajhu syabahnya? Apa? Kan di sini kan ada tasbih. Berarti apa? Kita menyerupakan makna majas yaitu darajulun suja disamakan dengan apa? Disamakan dengan hayawan muftaris, maka di sini terjadinya tasbih, ya, terjadi tasbih. Nah, apa wajhu syabahnya? Apa sisi atau kesamaan di antara keduanya? Oh, fis syajaati apa? Di dalam syaja'ah, dalam keberanian. Cuman, nah ini yang penting. Jadi, kalau dia menjelaskan bahwasanya isti'arah itu adalah bedanya dengan tasbih adalah ketika salah satunya yaitu musyabbah dan musyabbah bihinya itu ada yang dibuang, salah satunya doang. Cuman, ini cuman ya. Cuman nanti itu isti'arah ada tambahannya. Apa? Ini kaidah penting dalam isti'arah apa? Bahwasanya isti'arah itu fiha da'wa annal musyabbah min jinsil musyabbah bihi. Ya. Apa? Di dalam isti'arah itu ada da'wa, ada argumen, ada pengakuan. Apa? Pengakuan bahwasanya musyabbah itu adalah termasuk dari jenis musyabbah bihi. Gimana maksudnya? Kita praktekkan. Jadi, hayawan muftaris ini menjadi makna asli bagi asad. Nah, makna far'inya apa? Rajulun suja. Nah, berarti kan kita menyerupakan rajulun suja dengan hayawan muftaris. Maka apa? Maka karena rajulun suja ini yang diserupakan, maka disebut dengan musyabbah. Kemudian hayawan muftaris, itu apa? Itu disebut dengan musyabbah bihi. Maka wajhu syabahnya apa? Oh, wajhu syabahnya adalah fi syaja'ah. Dalam segi apa? Keberanian. Ya kan? Nah, cuman di dalam isti'arah itu nggak cukup seperti itu. Nggak cukup ada tasbih di antara apa? Di antara makna asli dan makna far'i. Ya. Nah, apa? Yaitu adalah nahnu nadda'i annal musyabbah min jinsil musyabbah bihi. Bahwasanya mana musyabbah? Di sini apa? Yaitu rajulun suja. Itu adalah bagian dari jenis atau jins musyabbah bihi. Nah, sebelum kita membahas panjang lebar, di sini ada kata-kata min jinsil musyababihi. Di sini kalau secara nahwu, jinsil musyababihi ini adalah susunan atau murakkab idofi, ya murakkab idofah, ya susunan idofah. Dan idofah nanti itu kalau misalnya idofahnya ma'nawiyah, ya nanti ada idofah namanya idofah alamiyah, ada idofah bayaniyah, ada idofah bimaknafi. Ya, di sini idofahnya bimakna lamiyah. Apa idofahnya bimakna lam, ya nanti di jurumiyah itu akan dijelaskan bahwasanya apa idofah itu ada yang bimakna lam, ada yang bimakna min, ada yang bimakna fi, ya. Nah di sini kalau bimakna lam itu kan aslinya lil milki atau juga bisa lil ikhtisos, ya. Nah di sini adalah lil ikhtisos, menunjukkan arti kekhususan. Berarti kalau kita mengartikan min jinsil musyababihi bagaimana? Yaitu adalah min jinsil musyababihi ai jinsun muhtasun bil musyababihi, ya jenis yang terkhusus untuk musyababi. Berarti kalau kita mengartikan kalimat ini bagaimana? Bahwasanya di isti'arah itu nadai kita itu ada pengakuan, ya. Pengakuan bahwasanya musyabah itu termasuk dari jenis yang mana jenisnya itu terkhusus untuk musyababi. Ya, berarti ada satu jenis nih. Satu jenis ini terkhusus untuk musyababi. Berarti jenis dan musyababihinya itu berbeda. Karena apa? Karena sesuatu ini terkhusus dengan ini. Dan tidak mungkin sesuatu itu terkhusus dengan yang lainnya kalau misalnya dua-duanya pasti berbeda, ya kan? Misalnya kacamata ini terkhusus untuk saya, ya terkhusus untuk bintang. Nah makanya apa? Maka di sini antara kacamata dengan bintang ini sesuatu yang berbeda dong. Karena apa? Karena sesuatu terkhusus untuk sesuatu yang lain, maka apa? Melazimkan di antara keduanya ada perbedaan atau kita sebut dengan tabayun. Nah, berarti gimana maksudnya? Maksudnya adalah fal musyabbabihi lahu jinsun wa huwa min afrodi. Gini maksudnya. Kan tadi kan dikatakan jinsun muhtasun bil musyababi. Jenis yang terkhusus untuk musyababi. Maksudnya apa? Musyababihi, makna musyababihi itu punya jenis. Yang mana? Wa huwa ini kembali ke musyababihi, ya. Musyababihi itu adalah min afrodi. Hinya kembali ke jins. Apa berarti apa? Musyababihi itu punya jenis.
Nah, musyabah bihinya itu adalah bagian atau afrod atau individu daripada jenis tersebut. Nanti kita contohkan. Wal musyabbah, dan kita katakan bahwasanya Pak musyabbah itu min afrodi dalikal jinsi aidon. Jadi musyabbah itu punya jenis dan punya jenis. Anggaplah jenis itu apa? Jenis itu makna kulinya, ya, makna umumnya. Nah, jadi jins itu dia di atas, kemudian salah satu individunya adalah makna musyabbah bihinya. Nah, musyabbahnya juga apa? Kita jadikan dia menjadi afrod, menjadi individu dari jenis tersebut. Fakullun minal musyabbah wal musyabbabi mundarijun tahta dzalikal jins. Bahwasanya apa? Bahwasanya setiap dari musyabbah dan musyabbabihi itu adalah tercakup atau berada di bawah dari apa? Dari jenis tersebut. Biar nggak bingung, kita contohkan. Gini, maksudnya gimana? Misalnya ini ada jins nih, ada makna umum. Makna umum ini, nah dia tuh punya individunya berupa apa? Berupa makna musyababihinya. Nah, kemudian kita nada nih, kita buat pengakuan. Bahwasanya apa? Bahwasanya musyabah itu, makna musyabah itu adalah bagian juga dari jenis tersebut. Ya, kita contohkan di dalam contoh tadi. Misalnya ro'a itu asadan fil hammam. Kita tahu bahwasanya makna aslinya adalah hayawan muftaris. Makna far'inya adalah rajulun suja. Maka ini adalah musyabah, ini musyababihi. Alakohnya apa? Fisyaja'ah, yaitu apa? Musyabah dengan wajib musyabahnya fisyaja'ah, ya, keberanian. Maka di sini ada tasbih kan? Ini musyabah, ini musyababihi. Nah, seperti itu. Berarti kan ada kemiripan. Nah, cuman ingat bahwasanya isti'arah itu nggak cukup seperti itu. Kita harus mengakui, ya, kita harus mengakui bahwasanya apa? Bahwasanya nanti itu makna musyabah ini, walaupun dia asalnya itu hanya mirip dengan hayawan muftaris, tapi apa? Kita anggap seakan-akan dua hal ini satu. Dengan cara bagaimana? Dengan cara nanti kita ada jins yang berada di atas keduanya, yang mana jins ini mencakup antara dua makna ini. Berarti apa? Makna umum atau jinsnya, yaitu adalah al-jari, atau syaja'ah juga boleh. Apa? Yaitu adalah keberanian. Jadi seakan-akan ini apa? Asadan itu apa? Itu maknanya adalah al-jari atau asyaja'ah, keberanian, ya. Kemudian al-jari ini menjadi jins, dia tuh menjadi jins atau menjadi makna yang umum. Yang mana makna umum ini akan mensyumul, akan yang dari tahu, akan tercakup di bawahnya. Apa? Yaitu makna musyababi, yaitu yang awalnya hayawan muftaris, yang kemudian kita juga jadikan makna musyabah, yaitu rajulun suja, di bawah jins ini. Nah, itu loh. Ya, makanya nanti di dalam Tuhfatul Ikhwan disebutkan bahwasanya isti'arah itu adalah juga mabniun ala tanasi tasbih. Apa? Bahwasanya isti'arah itu bukan hanya didasari oleh tasbih doang, tapi apa? Tapi kita juga tanasi. Tanasi itu apa? Melupakan. Melupakan adanya tasbih. Jadi kan asalnya kan di sini kan tasbih antara makna asli dan makna far'i. Cuman kita berusaha lupakan itu semua. Ya, kita lupakan bahwasanya hayawan muftaris itu sama dengan rajulun suja. Ya, kita hilangkan tasbih di situ, kita lupakan tasbihnya. Kemudian bagaimana cara melupakannya? Cara melupakannya adalah kita jadikan bahwasanya asad ini, lafat ini, dia punya makna umum. Kita sebut dengan jins. Makna umum ini dia akan mencakup makna musyabbah dan makna musyababihi dan makna musyabbah. Makanya seakan-akan keduanya satu kulli, satu atasnya sama. Nah, seperti itu ya. Punya makna umum yang sama. Yang mana dari makna umum ini akan turun di sini. Ya. Jadi yang awalnya ada tasbih, kita lupakan tasbihnya. Caranya bagaimana? Caranya adalah kita datangkan makna bahwasanya apa? Bahwasanya lafaz asad ini bukan menunjukkan atas hayawan muftaris, bukan menunjukkan atas rajulun suja, tapi kita arahkan dengan makna yang lebih umum. Yang mana makna yang lebih umum ini kita sebut dengan jins, dan jins ini nanti akan mencakup makna musyababihi dan makna musyabbah. Itu isti'arah. Jadi isti'arah memang aslul isti'arah itu tasbih. Bahwasanya apa? Bahwasanya asal dari isti'arah atau dasar isti'arah itu memang tasbih. Tapi apa? Gak cukup cuma tasbih doang. Tapi apa? Kita lupakan tasbihnya, kita datangkan makna a'am atau kita sebut dengan jins, ya, yang mana jins ini nanti akan mencakup makna musyabbah dan makna musyababi. Nah, seperti itu ya. Itu adalah isti'arah. Gitu ya. Nah, jadi jangan dikira bahwasanya isti'arah itu hanya hanya ada tasbih doang. Enggak, ya, ada tanasi tasbih. Yang kemudian, nah sekarang kita masuk ke isti'arah. Isti'arah, kalau tadi tasbih kan dia punya rukun, isti'arah juga punya rukun.
Apa rukun isti'arah? Ada 3. Yang pertama adalah musta'ar, yang kedua musta'ar minhu, yang ketiga musta'ar lahu. Anda terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dulu. Musta'ar itu artinya sesuatu yang dipinjam, ya. Nah, musta'ar minhu sesuatu yang dipinjam dari dia. Musta'ar lahu sesuatu yang dipinjam untuk dia. Nah, Anda mau tanbih dulu bahwasanya apa? Yang dimaksud musta'ar di sini adalah lafat musyabbah bihi. Ingat, lafat musyabbah bihi, ya. Nanti kita contohkan. Musta'ar minhu itu siapa? Itu adalah makna musyabbah bihi, makna musyabbah bihi. Musta'ar lahunya siapa? Itu adalah makna musyabbah. Ya. Nah, terus bagaimana prakteknya? Gini, kita pakai praktek contoh yang sama dulu. Ra'aitu asadan fil hammam. Lafat asad di sini dia kan punya 2 makna. Punya makna musyabbah bihi, punya makna musyabbah. Makna musyabbah bihinya hayawan muftaris dan makna musyabbahnya adalah rajulun suja. Nah, sekarang kita praktekkan rukun dari isti'arah, ya. Apa rukun isti'arah? Pertama musta'ar. Musta'ar tadi dikatakan apa? Dia adalah lafaz musyabbah bihi. Pertanyaannya begini, kan musyabbah bihi itu kan maknanya, yaitu hayawan muftaris. Ini makna nih. Maknanya kan punya lafaz. Apa lafaznya? Yaitu asad. Maka asad di sini kan dia kan asalnya adalah makna apa? Lafaz yang menunjukkan atas makna musyabbah bihi, ya. Nah, lafaz yang menunjukkan atas makna musyabbah bihi ini nanti disebut dengan musta'ar. Gampangannya, intinya musta'ar itu lafaznya. Lafaznya. Nah, kemudian musta'ar minhu. Apa musta'ar minhu itu? Musta'ar minhu itu adalah makna musyabbah bihi. Makanya apa? Lafaz hayawan muftaris, makna hayawan muftaris itu apa? Itu kan dia kan makna musyabbah bihi. Nah, karena dia makna musyabbah bihi di dalam isti'arah, dia menjadi musta'ar minhu. Nah, musta'ar lahunya siapa? Itu adalah makna musyabbah, yaitu adalah rajulun suja. Pertanyaan lu, kenapa kok lafaz musyabbah bihi kita sebut dengan musta'ar? Kemudian makna musyabbah bihi itu disebut dengan musta'ar minhu. Kemudian musyabbah itu disebut dengan musta'ar lahu. Gini, teman-teman sekalian. Bahwasanya Ana mau kasih kaidah dulu bahwasanya apa? At-tashbih fil ma'ani wal isti'arah fil alfan. Gini, tashbih, ya, tashbih itu kan penceritaan tadi ya, tashbih itu hanya berada di dalam makna. Kalau isti'arah itu di lafadznya, ya. Tak ulangi, tashbih itu ada di maknanya dan isti'arah ada di lafadz. Nah, berarti bagaimana? Tashbih itu hanya berlaku, hanya berjalan, hanya terlaksana di dalam makna dulu. Ya, berarti apa? Di sini kan kita menyerupakan makna rajulun suja dengan makna hayawan muftaris. Maka di sini terjadi tashbih kan? Ya. Tashbihnya itu hanya terjadi pada makna. Lah isti'arah kan minjem artinya kan. Peminjamannya itu berada di lafaz. Nah, maksudnya gimana? Kan asad ini lafaz yang dia itu aslinya, makna aslinya apa? Yaitu adalah hayawan muftaris. Tamam. Ya, tapi ternyata ada makna lain yang dikehendaki dari lafaz asad, bukan makna aslinya apa? Yaitu adalah rajulun suja. Maka apa? Maka kan karena sudah terjadi tasbih di bawah sini di dalam makna. Nah, sekarang kita isti'arahnya di segi lafaz. Apa? Yaitu adalah lafaz yang aslinya dia itu menunjukkan atas musyabbah bihi, kita pinjemkan lafaz tersebut itu kemana? Ke sini untuk menunjukkan ini. Jadi seakan-akan misalnya di reka adegan gitu ya. Musyabbah dan musyabbah bihi itu kan sudah disamakan. Oke, kita sama. Ya. Nah, tapi si musyabbah ini bilang, makna musyabbah bihi atau hayawan muftaris. Aku pinjem dong lafaz antum. Ya. Apa lafaznya hayawan muftaris? Apa? Apa itu adalah asadan, ya. Asadan ini kan aslinya punya hayawan muftaris, ya kan? Nah, cuman sama si rajulun suja minta tolong apa? Pinjem dulu dong. Aku pinjam lafadzmu asad supaya apa? Asad ini menunjukkan atas saya. Atas makna apa? Rajulun suja. Nah, maka apa? Maka kita pinjamkan lafadz asad yang aslinya punya si musyabbah bihi, kita pinjamkan untuk musyabbah. Nah, gitu loh. Makanya kenapa kok asadan atau lafadz dari musyabbah bihi disebut dengan musta'ar? Kenapa? Karena dia sesuatu yang dipinjam, gitu loh. Asad ini kan menjadi sesuatu yang dipinjamkan. Nah, dipinjamkan dari mana? Dari musyabbah bihi kan. Makanya kenapa kok musyabbah bihi disebut dengan musta'ar minhu? Karena apa? Karena lafadz asad itu dipinjam dari kan minhu kan, dipinjam dari musyabbah bihi, gitu loh. Ya kan, makanya disebut dengan musta'ar minhu. Sesuatu yang dipinjam dari dia.
Apa? Karena apa? Karena kita minjem lafaz asad dari siapa? Dari makna apa? Dari makna musyabah bihi. Untuk siapa? Nah, untuk apa? Makna majazinya atau makna far'inya. Maka apa? Makanya disebut dengan musta'ar lahu. Dipinjamkan untuk dia. Nah, apa lafaz asad ini kan dipinjamkan untuk siapa? Untuk rajulun suja. Makanya kenapa kok makna musyabbah disebut dengan musta'ar lahu dipinjamkan untuk dia? Karena apa? Karena musta'ar ini nanti dipinjamkan untuk si musta'ana musyabbah. Dipinjamkan dari mananya? Dipinjamkan dari mana musyabbah bihi, makanya disebut dengan musta'ar minhu. Ya. Dan ini teman-teman sekalian, kaidah ini perlu antum ingat-ingat terus bahwasanya tasbih itu hanya terjadi pada makna, nggak terjadi pada lafaz. Yang terjadi pada lafaz hanya isti'arah saja. Ya. Nah, sekarang kita masuk ke dalam matanya Syekh. Gimana? Ya, Syekh mengatakan wa mithalul isti'arati qauluhu ta'ala. Di sini Syekh mendatangkan contoh dari Al-Qur'an. Apa? Ihdinas siratal mustaqim. Di sini Syekh itu apa? Mendatangkan contoh yang mana contoh ini adalah ayat yang sering kita baca dalam sholat. Apa? Ihdinas siratal mustaqim. Itu apa? Yaitu adalah apa? Surat Al-Fatihah yang mana surat ini adalah selalu kita baca dalam sholat. Ternyata apa? Ternyata di situ ada majaznya. Ya, ada majaznya. Nah, gimana terjadi majaznya? Kita baca ibaratnya Syekh dulu. Ya, aslu makna sirati fil lughah at-tariqul wadih. Apa? Asal makna dari sirat adalah di dalam bahasa adalah at-tariqul wadih. Ya, berarti makna tariqul wadih itu menjadi makna asli atau makna hakiki dari makna sirat. Ya, fasyubbiha dinul haqqu bis sirati. Nah, kemudian makna dinil haq itu diserupakan dengan sirat. Berarti apa? Makna dinul haq diserupakan dengan makna sirat. Ya, diserupakan. Berarti di sini ada tasbih. Kemudian bijami ilmusuli wa bulugin najati fi kullin. Maksudnya apa? Bijami itu bahasanya adalah wajhu syabahnya. Yang menyatukan antara musyabbah dan musyabbah bihi itu apa? Oh, wajhu syabahnya apa? Berupa wusul. Apa? Sampai wa bulugin najati, dan sampainya kesuksesan, sampainya keselamatan. Nah, seperti itu. Fi kullin, di dalam keduanya. Nah, seperti itu. Sekarang kita contohkan aja langsung ke prakteknya. Ihdinas siratal mustaqim. Di sini bahwasanya lafaz as-sirat, ya, lafaz as-sirat di situ dia menjadi apa? Menjadi musta'ar. Menjadi apa? Menjadi menjadi lafaz yang nanti akan dipinjam, ya kan? Lafaz sirat dia itu apa? Dia itu nanti apa? Dia menunjukkan punya makna asli, yaitu adalah berupa at-tariqul wadih, ya, yang tadi sudah disebutkan oleh Syekh, menjadi aslu makna sirati gitu. Yang kedua, dia punya makna far'i. Apa? Yaitu dinul haq, yaitu agama yang benar, yaitu Islam. Ya. Nah, di sini karena makna aslinya adalah tariqul wadih, kemudian nanti ada makna far'i, dan di sini terjadi tasbih, maka di sini ada tasbih kan. Nah, musyabahnya siapa? Musyabahnya adalah dinul haq. Kenapa? Karena kita menyerupakan dinul haq dengan maknanya sirat. Apa maknanya sirat? Tariqul wadih. Ya kan? Nah, maka kita di sini menyerupakan. Maka apa? Maka makna far'i atau makna dinul haq menjadi apa? Menjadi musyabbah. Nah, musyabbah bihinya siapa? Musyabbah bihinya adalah makna tariqul wadih. Nah, berarti di sini kan musyabbah. Apa wajhu syabahnya? Wajhu syabahnya adalah al-wusul, sampai wa bulugin najah. Apa? Sampainya keselamatan atau kesuksesan. Nah, kemudian karena sudah terjadi tasbih, kita ingat bahwasanya apa? Bahwasanya nanti itu kita apa? Dikatakan di Syekh apa? Wastu'ira lafdzud dallu 'alal musyabbahi. Kemudian apa? Lafaz yang menunjukkan atas musyabbahi. Apa? Yaitu adalah lafaz sirat. Ya, itu apa? Kita pinjamkan untuk siapa? Untuk musyabbahi. Apa musyabbahinya? Adalah dinul haq. Jadi begini, ya. Misalnya ini. Nah, lafaz sirat ini kan sebenarnya punya siapa? Punyanya at-tariqul wadih. Karena apa? Karena at-tariqul wadih itu adalah makna asli dari siapa? Makna asli dari sirat. Nah, maka sebenarnya kan ini punya ini. Gitu kan? Nah, kemudian apa? Tapi kita kita tasbihkan dulu nih, ada makna lain nih, ya. Yang mana maknanya itu punya kesamaan. Apa kesamaannya? Oh, sama-sama
keduanya, baik itu jalan yang jelas ataupun agama yang benar, jalan yang jelas dan agama yang benar ini sama-sama apa? Sama-sama bisa menyampaikan kita kepada keselamatan. Ya, maka dari itu, kemudian setelah kita tasbihkan apa? Setelah kita tasbihkan apa? Kita pinjamkan lafaz sirat ini yang aslinya menunjukkan at-thariqul wahdi, kita pinjamkan ke siapa? Kita pinjamkan ke makna far'inya apa? Yaitu dinul haq. Maka sekarang dinul haq ini, lafaz as-sirat itu menunjukkan atas makna dinul haq. Gitu ya. Nah, seperti itu. Maka nanti kita sebutkan bahwasanya apa? Bahwasanya sirat ini dia menjadi apa? Menjadi musta'ar, apa sesuatu dipinjamkan. Dipinjamkan dari mana? Yaitu mana musyababihnya. Ya, atau rekolati, maka musyababihnya menjadi apa? Musta'ar minhu. Dipinjamkan untuk siapa? Oh, untuk mana musyabah. Maka di sini dia menjadi musta'ar lahu. Nah, gitu ya. Jadi kita praktekkan rukun-rukun isti'arah tadi. Nah, gitu ya. Nah, sekarang ada ijro namanya teman-teman sekalian. Apa sih ijro? Ijro itu gampangnya kalau di nahwu itu ngi'robi. Ya, ngi'robi. Misalnya ja'a zaidun, ja'a fi'lun madin mabnin al-fathi la mahalla lahu minal i'rab. Zaidun fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi dan dan bla bla bla. Gitu ya. Nah, di ilmu bayan juga ada yang seperti itu. Ada. Bagaimana caranya? Gini, kita kasih ijro'nya. Ya. Syubbiha adinul haqqu bisirati. Apa? Kita menyerupakan makna dinul haq dengan maknanya sirat. Apa? Wajah syabahnya apa? Bijabi ilwusuli wa bulugin najati fi kullin. Apa? Dengan jami atau dengan wajhu syabah berupa apa? Wusul dan bulugin najah. Ya. Nah, kemudian wasto'irul lafdud dalu al musyababi, dan kita pinjamkan lafaz yang menunjukkan atas musyababi. Apa? Yaitu adalah maknanya sirat. Apa? Untuk musyabah. Yaitu apa musyabah? Itu adalah makna dinul haq. Ya, ala sabilil isti'aratit tasrihiyah al asliyah, melewati jalan isti'arah yang sifatnya tasrihiyah dan asliyah. Ya. Jadi cara ijabnya gitu. Jadi kita kalau i'rab dalam nahwu kan kita jelasin, oh ini kalimat apa? Fi'il madi. Oh, fi'il madi itu mabni alal fathah. Dia enggak punya mahal di dalam i'rab. Nah, seperti itu. Kalau di ilmu bayan terutama di majaz, itu apa? Kita kalau di majaz isti'arah, kita sebutkan tasbihnya dulu, ya. Tasbihnya dulu di antara satu kalimat dengan kalimat yang lainnya. Yang kedua apa? Kita jelaskan isti'arahnya, peminjaman lafadznya dari musyababihi ke musyabah. Nah, baru kita sebutkan lewat jalan isti'arah. Nah, gitu cara ngijra di dalam ilmu bayan. Ya, terutama dalam dalam isti'arah. Ya, kita sebutkan proses tasbihnya dulu, kemudian kita sebutkan proses isti'arahnya, baru kita sebutkan bahwasanya ini lewat jalan isti'arah. Nah, gitu. Itu ijra atau ngiropi dalam ilmu bayan, terutama di dalam masalah majaz isti'arah. Nah, ingat bahwasanya apa? Bahwasanya kalau misalnya majaz itu bukan cukup hanya alaqoh atau mulah atau tul alaqoh, tapi apa? Tapi ada korina. Apa korina? Korina kan apa? Madalal murad bil wat'i, kan? Sesuatu yang menunjukkan atas sesuatu yang dikehendaki tapi bukan dengan cara wato. Apa? Yang mana korinah ini akan menghalangi lafadz ini untuk menunjukkan mana aslinya lagi. Dia hanya menunjukkan atas makna makna far'inya. Kan harus ada korinah. Apa korinah dari majaz ini? Majaz di lafadz as-sirat apa? Korinanya lafdiyah berupa lafadz. Apa lafadznya? Yaitu adalah ayat selanjutnya, siratal ladzina an'amta 'alaihim, yaitu jalan orang-orang yang engkau, yaitu Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat di dalamnya. Maksudnya apa? Di sini nanti akhirnya ditafsirkan Islam. Nah, seperti itu. Jadi apa? Jadi korinah atau yang menghalangi lafadz sirat yang aslinya bermakna at-thariqul wadih menjadi bermakna ad-dinul haq. Korinanya apa? Apa yang menghalangi lafadz sirat untuk enggak menunjukkan atas thariqul wadih? Oh, korinanya apa? Berupa korinanya apa? Lafdiyah berupa lafadz. Apa lafadznya? Itu adalah lafadz setelah atau ayat setelah ihdinas siratal mustaqim. Gitu ya. Kemudian kita lanjutkan lagi. Lagi-lagi Syekh di sini mencontohkan majaz isti'arah lagi. Ya, dan masih masih dengan Al-Qur'an. Ya, jadi di Al-Quran itu teman-teman sekalian banyak sekali majaz, baik itu majaz isti'arah ataupun majaz mursal, gitu ya, dan juga tashbih dan lain sebagainya. Ya, di sini kita lihat di qauluhu ta'ala di Ali Imran, wa'tasimu bihablillahi jami'a. Nah, syahidnya mana atau terjadi tashbihnya di mana? Isti'arahnya di mana? Yaitu adalah di lafadz habl. Ya, di lafadz habl. Kita baca dulu. Syubbiya adinul haqqu bil habli bi jami'i anna man tamassaka bi kullin najah.
Jadi kita mentasbihkan makna dinul haq ya dengan habl dengan maknanya habl apa? Bijami'i dengan wajah siapa? Berupa apa? Anna man tamassaka bikullin, sesungguhnya orang yang berpegangan kepada keduanya naja, maka akan sukses, akan selamat. Nah, sekarang kita praktekkan. Habl di sini dia punya makna asli. Apa makna aslinya? Asyaratul maftulah. Apa? Rambut yang diikat atau dipintal. Jadi maksudnya habl itu kan tali, tapi tali bukan sembarang tali. Tapi apa tali kalau antum tahu kayak tali rafia warna biru atau kayak tali apa namanya tali tambang gitu. Nah, itu kan dia kan dipintal seperti itu. Nah, itu maksudnya habl, ya. Habl. Jadi habl itu apa maknanya? Maknanya adalah asyaratul maftulah. Jadi kayak rambut-rambut yang dipintal seperti itu. Ya. Kemudian makna far'inya apa? Oh, dinul haq, yaitu agama yang benar, yaitu Islam. Ya kan? Nah, di sini ada tasbih. Apa? Kita menyerupakan makna dinul haq dengan sya'aratul maftulah. Maka di sini dinul haq menjadi musyabbah, kemudian apa? Sya'aratul maftulah menjadi musyabbah bi. Maka tasbih kan alakonya musyabbah jelas. Maka ini jelas majas isti'arah. Apa wajah syabahnya? Apa? Kalau tadi kan di makna sirot apa? Makna sirot itu adalah wusul wa bulugun najah. Apa? Sampainya apa? Sampainya keselamatan, sampainya kesuksesan. Nah, kalau ini apa? Bahwasanya anna man tamassaka bikullin najah. Apa? Bahwasanya orang yang berpegangan kepada setiap keduanya ini, mau itu berpegangan dengan apa namanya tali atau berpegangan dengan dinul haq, agama yang benar, pasti apa? Pasti akan sukses, pasti akan najah, berhasil gitu loh. Ya, kita berpegangan dengan agama berhasil, kita berpegangan dengan tali berhasil. Gitu kan? Nah, sekarang ingat isti'arah tasbih kan kita sudah jadikan di dalam makna. Nah, sekarang kita isti'arahnya di mana? Di lafaz. Apa? Berarti apa? Kita baca dulu. Wasto'irul lafdud dalul al musyababihi. Dan nanti lafaz yang menunjukkan atas musyababihi apa? Yaitu lafaz habl. Ya, kita pinjamkan ustu'iro. Untuk siapa? Untuk musyababihi. Apa musyababihi? Itu adalah makna dinul haq. Ala sabilil isti'arati tasrihiyah al asliyah. Lewat isti'arah tasrihiyah al asliyah, ya. Maka apa? Maka nanti di sini lafaz habl ya yang asli yang menunjukkan atas makna sya'aratul maftulah ya, kita pinjamkan nih dia apa? Untuk makna musyabbih yaitu adalah dinul haq ya, lewat jalan isti'arah. Maka apa? Maka habl di sini dia akan lafaz yang dipinjamkan, maka disebut dengan musta'ar. Dipinjam dari siapa? Dipinjam dari makna musyabbih, maka disebut dengan musta'ar minhu. Dipinjam untuk siapa? Nah, maka apa? Maka dipinjam untuk musyabbah yang mana berarti apa? Makna musyabbah ini menjadi musta'ar lahu ya, musta'ar lahu. Nah, maka bagaimana ijra'nya ya? Ijra'nya bagaimana untuk masalah isti'arah di sini? Ya, maka kita katakan syubbiha adinul haqqu bil habli. Kita serupakan dinul haq, makna dinul haq apa? Dengan habl, dengan maknanya habl itu adalah sya'aratul maftulah. Apa? Bijami anna man tamassaka bikullin najah. Bahwasanya ya orang yang berpegangan kepada keduanya itu akan sukses, akan berhasil. Ya. Wastoira dan kita pinjamkan. Apa yang dipinjamkan? Lafdud dalu ala musyababi. Yaitu apa? Lafaz yang menunjukkan atas musyababi. Yaitu apa? Yaitu habl. Lil musyabahi untuk mana musyabbah apa? Dinul haq, maknanya dinul haq lewat isti'arah. Nah, kita tadi sudah sebutkan alakohnya itu adalah tasbih atau musyabbah. Nah, korinanya apa? Korinanya adalah haliyah. Haliyah. Ya, secara keadaan. Berarti apa? Enggak terlafadzkan. Maksudnya di Al-Qur'annya enggak ada. Nah, apa korinahnya? Yaitu adalah istihalatu idhofati habl ilallah subhanahu wa ta'ala. Mustahilnya kita menyandarkan habl dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Karena kemustahilan inilah yang akhirnya menjadikan lafaz habl yang mana aslinya itu apa? Menunjukkan atas sya'aratul maftulah itu apa? Kita dijadikan apa? Dijadikan lafaz habl ini untuk menunjukkan makna musyabbahnya yaitu adalah dinul haq. Nah, seperti itu ya. Untuk dinul haq seperti itu. Nah, itu tadi adalah cara ijra'nya. Jadi, teman-teman mungkin yang mau belajar untuk ijra', nah itu bisa dimulai pelan-pelan. Caranya gimana? Yaitu adalah kita sebutkan proses tasbihnya dulu, kemudian kedua adalah kita sebutkan proses isti'arahnya, baru kita sebutkan ini lewat jalan isti'arah. Gitu. Terakhir, teman-teman sekalian, saya mencontohkan dengan contoh yang sangat familiar sekali, yaitu apa?
Mithalun akhar ra'aitu asadan fil hammam. Lagi-lagi kita ketemu dengan ra'aitu asadan fil hammam. Apa? Turidu ar-rajul suja. Tapi lafaz asad ini kita bukan artikan singa, tapi apa? Kita artikan sebagai laki-laki pemberani. Ya. Fatakulu maka ucapkanlah syubbiha ar-rajul suja bil asad. Apa? Kita mentasbihkan makna rajulun suja dengan asad, dengan maknanya asad. Apa? Bijami'i syajaati dengan apa? Dengan apa namanya? Dengan wajhu syabah, yaitu apa? Yaitu apa? Berupa sajaah, keberanian, fikulin di dalam keduanya. Wastoiro kemudian dipinjam lafaz yang menunjukkan atas musyabbah bihi, yaitu lafaz asad, untuk mana musyabbah, yaitu apa? Ar-rajulu suja. Ya. Nah, sekarang kita praktekkan. Di sini ra'aitu asadan. Nah, ra'aitu asadan di sini dia adalah lafaz. Dia punya makna asli, yaitu apa? Yaitu hewan muftaris. Punya makna far'i, yaitu berupa rajulun suja. Alaqah keduanya adalah musyabbah, berarti ada tasbih di sini. Maka musyabbahnya itu adalah makna far'inya dan makna aslinya berupa musyabbah. Jadi kalau teman-teman sekalian biar jadi dobit ya, bahwasanya apa? Bahwasanya makna far'i itu selalu jadi musyabbah. Makna asli itu pasti jadi musyabbah bihi. Atau kita jelaskan makna majazinya pasti dia musyabbah, makna hakikinya pasti musyabbah bihi. Nah, gitu ya. Nah, kemudian maka karena alakonya musyabbah, maka majaz isti'arah bukan majaz mursal. Nah, tapi teman-teman sekalian, ini ya, al-adab. Ini Anda mau jelaskan, ini faedah tambahan. Bahwasanya yang ahsan, ya, yang ahsan, ini kan wajhu syabahnya apa? Tadi disebutkan. Fis syaja'ah, dalam keberanian. Ya, tapi lafaz syaja'ah ini, teman-teman sekalian, itu sebenarnya yang masyhur adalah dia diperuntukkan untuk keberanian yang sifatnya berakal. Ya, sifatnya apa? Berakal. Makanya al-adab yang justru lebih dakik, lebih dalam, itu saya seharusnya mengatakan jur'ah. Jur'ah ini sama, artinya adalah keberanian, cuman keberanian ini dia sifatnya umum. Baik itu mencakup yang berakal atau yang tidak berakal. Kalau yang syaja'ah, itu adalah sifat keberanian yang hanya diperuntukkan untuk yang berakal. Maka ahsannya, wajhu syabahnya jangan pakai apa? Jangan pakai syaja'ah, tapi apa? Pakai jur'ah. Ya, pakai jur'ah. Sama artinya keberanian, tapi ke jur'ah ini lebih umum dia sifatnya, baik itu yang untuk akil atau ghairu akil. Ya. Nah, kemudian apa? Kemudian kita apa? Kita pinjamkan lafaz yang asli menunjukkan atas musyabbah bihi. Apa lafaznya? Yaitu asad. Ya kan, asad kan asli menunjukkan atas hayawanun muftaris. Nah, seperti itu. Kita pinjamkan untuk siapa? Makna musyabbah bihinya yaitu adalah rajulun suja. Maka karena lafaz ini dijadikan pinjaman, maka disebut dengan musta'ar. Dipinjam dari siapa? Oh, dari musyabbah bihi, maka musyabbah bihi jadi musta'ar minhu. Dipinjam untuk siapa? Oh, untuk musyabbah, yaitu rajulun suja, maka jadi musta'ar lahu. Ya, maka apa? Maka di sini ada isti'arah. Ijra'nya bagaimana? Kita jelaskan. Kita jelaskan dulu apa? Yaitu adalah proses tasbihnya dulu. Syubbiha rajulun suja. Kita tasbihkan, kita miripkan makna rajulun suja bil hayawanil muftaris. Dengan apa? Dengan makna hayawan muftaris. Apa wajhu syabahnya? Bijami'i syaja'ati atau bijami'i jur'ati fi kullin. Apa? Dengan jami, yaitu adalah berupa apa? Berupa syaja'ah, keberanian, atau yang lebih adak apa tadi? Jur'ah. Ya kan? Kemudian kita sebutkan proses isti'arahnya ini. Ya. Apa? Wastu'ira lafdud dalu al musyabbah. Kita pinjamkan lafaz yang menunjukkan atas musyabbah bihi. Ya. Apa? Yaitu lafaz asad. Lil musyabbah untuk makna musyabbah. Yaitu apa? Yaitu makna rajulun suja. Lewat ala sabil isti'arati tasrihiyah al asliyah. Nah, untuk apa namanya? Di sini kan ada kata-kata tasrihiyah, kemudian ada kata asliyah. Insya Allah di pertemuan selanjutnya kita akan bahas apa sih maksudnya isti'arah tasrihiyah, apa sih maksudnya isti'arah asliyah. Nah, insya Allah di pertemuan berikutnya. Nah, disebutkan oleh Syekh apa? Wal qarinah qauluna fil hammam. Ingat ya, qarinah itu apa? Madalla alal murad la fil wati. Apa yang membuat lafaz asad itu tercegah untuk menunjukkan makna aslinya lagi, tapi dia hanya menunjukkan makna far'inya saja? Apa yang mencegah itu? Ada korina, ya kan? Karena korina itu memang kita katakan bahwasanya apa? Dia yang membuat lafaz itu apa? Dia adalah menunjukkan untuk makna murad, tapi bukan cara waduk, ya. Nah, apa? Yaitu adalah lafaz fil hammam, ya kan? Kalau kita artikan bagaimana? Artikan adalah saya melihat singa di kamar mandi, ya. Secara logika, memang kita bisa katakan bahwasanya ya bisa-bisa aja bahwasanya apa? Oh, singa itu di dalam kamar mandi. Ya, tapi apa? Tapi secara adatan umumnya gimana? Mustahil. Jadi mustahil adi. Ya nggak mungkin secara apa? Secara adatan bahwasanya singa itu di dalam kamar
kamar mandi gitu loh. Karena mustahil maka apa? Oh ya berarti ini asad ini bukan diartikan sebagai singa betulan singa yang dia itu apa namanya punya rambut seperti itu, kemudian apa namanya dia apa hewan muftaris, hewan yang apa namanya apa sih muftaris buas ya kan dan lain sebagainya itu di kamar mandi. Enggak, maksudnya apa? Oh saya melihat apa namanya laki-laki pemberani di kamar mandi. Maka apa? Maka lafadz fil hamam itu yang membuat lafadz asad itu tidak bisa bermakna apa namanya makna aslinya lagi, tapi hanya bisa bermakna makna far'inya lagi. Nah, gitu ya. Nah, berarti koordinatnya apa? Koordinat adalah perkataan kita fil hamam. Begitu teman-temanku sekalian, insya Allah itu aja yang saya bisa sampaikan. Insya Allah mungkin pertemuan risalah isti'arah yang berikutnya apa? Kita akan bahas tentang pembagian isti'arah. Ya, ada isti'arah tasihiyah, ada isti'arah tabaiyah, ya tabaiyah, kemudian ada nanti isti'arah yang tasihiyah dibagi dua dan lain sebagainya. Ya ada asliyah dan ada itu dan lain sebagainya lah. Ya insya Allah kita akan sebutkan itu di pertemuan berikutnya. Terima kasih teman-teman sekalian. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.